Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, negeri jiran ya, barat tengah sana juga, dimanapun lah ya, dalam negeri juga, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Dan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian itu ya. Oke, berikut ya. Tidak bisa juga aku sebutkan satu persatu dari nama-nama kalian semuanya ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Kita sesama saudara muslim ya, saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita adalah bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Gerai itu kacamata Bapak di sana. Berikutnya kita lanjutkan kajian kita ya. Dan aku harus Dan aku harus memberikan konfirmasi lagi. Sorry. Ya itulah. Kadang kita mengalir saja dan aliran itu tidak sesuai dengan rencana kita. Rencanaku kemarin kajian tentang kesalahan tafsir Duo Jalal itu berhenti di sini. Makanya gara itu ketika tanya ini Pak berseri, aku bilang enggak gitu loh. Enggak berseri karena prediksiku ini selesai sudah. Enggak tahunya berkembang, dan ada yang menghubungi lewat WA ya. Karena aku juga share di WA ya, ada yang lewat lewat kolom komentar juga, itu bagus, komentarnya banyak ya, sehingga ini akan berlanjut ke seri berikutnya gitu ya. Ya biasalah ya, kalau kita sudah membicarakan orang besar ya, kan seperti aku bilang tadi, kalau kita di pondok pesantren megang tafsir Jalalain ya, atau Duo Jalal, itu seperti kalau kita ikut dalam sebuah latihan karate gitu, itu ya enggaknya sudah ban hitam lah gitu. Ya, sudah ban hitam, artinya sudah dapat posisi yang lebih khusus lagi kalau sudah pegangannya itu Jalalain gitu ya. Jadi seperti itu. Artinya Duo Jalal ini adalah tokoh-tokoh ulama yang tentunya banyak pengikut. Mereka kan orang-orang terkenal, dan tafsirnya itu sudah kemana-mana. Sehingga kalau ada yang mengkritik ya, itu pasti reaksinya dari pengikutnya banyak. Itu sudah dalam apa saja begitu. Dalam pendidikan begitu, pendidikan yang artinya terkait dengan keilmuan. Dalam politik juga begitu, dalam organisasi kemasyarakatan juga begitu. Seorang tokoh yang itu sudah punya nama besar, ketika dikritik mesti dapat respon yang sangat kuat dari para pengikutnya. Begitu juga tentang ini.
Terlebih lagi yang mengkritik tatoan, gondrong, nggak pernah mondok, nggak tahu nahu, nggak tahu sorot, nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa nulis Quran, tiba-tiba mengkritik Duo Jalal. Kalau reaksinya semakin menjadi-jadi ya wajar saja gitu loh. Dan ini juga sebagai contoh untuk semua saudara-saudaraku yang ngaji di channelnya Gus seperti ini. Kamu jangan mau menjadi korban feodalisme pendidikan, feodalisme keilmuan. Jangan mau dibatasi menafsirkan Al-Quran harus hafal dulu, harus menguasai dulu sekian ilmu, ilmu balago, ilmu ini, ilmu itu, ilmu tetek bengek, asbabun nusul. Ya itu baik-baik saja. Tapi jangan kamu mau dikunci dengan itu. Artinya kalau kamu nggak menguasai itu, kamu nggak boleh baca Al-Quran dalam artian menafsirkan. Jangan mau. Karena apa? Buktinya, ini bukti nih. Al-Quran yang kita terima sekarang itu apa tidak dikerjakan dengan orang-orang yang punya syarat seperti itu? Buktinya ada kesalahan. Bapak kita yang harus kita hormati karena apapun beliau adalah ulama, Duo Jalal itu. Kurang apa? Apakah tidak memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh, saya juga nggak tahu, gue nggak tahu siapa yang mengajukan syarat ini, syarat itu. Apakah tidak memenuhi syarat itu? Kenapa salah juga? Jadi itu artinya ilmu itu ya jangan dikungkung dengan kuncian-kuncian seperti itu. Kalau mau belajar ini harus itu. Belajar saja, nanti kalau salah kan ya bisa dibenerin. Gitu loh. Ya, belajar saja. Berdoa sama Allah, ya Allah, hambamu mau belajar firman-Mu ya Allah. Beri hamba bimbingan ya Allah. Nanti dengan caranya Allah seperti aku belajar aja, belajar. Akhirnya aku diketemu, Allah membimbingku bukan berarti Allah kirimkan Roh Kudus itu kan. Ya enggak begitu. Ya Allah mempertemukan aku dengan guru-guru yang bisa ngajari aku Al-Quran gitu loh. Kan sudah ada di short videoku aku jelaskan, karena ada yang tanya itu. Kalau nggak ada yang tanya sebenarnya nggak mau jelaskan. Sanad Al-Qurannya Gus Miftah dari mana itu aku udah jelaskan. Ya. Jadi jangan mau dikungkung dengan feodalisme seperti itu. Ya. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan ya bahwa ayat ini adalah ayat spektakuler. Dia berbicara tentang sains. Berbicara tentang sains. Jadi tidak mungkin Kanjeng Nabi Muhammad mampu ya mendeskripsikan besi ini, al-hadid ini, khususnya surat 57 ayat yang ke-25, kalau tidak bukan bimbingan dari Gusti Allah Agung yang Maha Tahu. Karena pada era zaman-zaman abad 6 abad ke-7 dunia sains belum terbuka seperti sekarang. Itu sebagai bukti bahwa Al-Quran itu 100% firman dari yang Maha Tahu, yaitu YHWH atau Alif Lam Lam Ha. Kenapa? Nggak mungkin Kanjeng Nabi mampu mendeskripsikan bagaimana besi itu diturunkan. Kan aku sudah guiding kemarin. Coba kamu lihat dari sudut pandang sains, bagaimana ceritanya besi itu ada hadir di bumi. Abad segitu loh. Kanjeng Nabi sudah berbicara tentang besi. Itu kalau nggak Kanjeng Nabi dibimbing oleh wahyu, nggak mungkin ngerti. Kita aja kalau kuliah di Fakultas Teknik jurusan metalurgi ini setengah-enggaknya 3 atau 4 SKS. Itu metalurgi. Ini Kanjeng Nabi nggak pernah kuliah. Sains dan teknologi belum berkembang, tiba-tiba berbicara tentang besi. Dari mana sebetulnya asalnya besi itu? Subhanallah. Maka itulah yang dikatakan bahwa yang keluar dari lisan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ini otakmu buka supaya kamu ngerti bagaimana canggihnya Al-Quran ini. Gini kok belajar harus dibatasin, harus hafal ini dulu, hafal ini baru boleh nafsir Al-Quran. Buktinya tafsirnya aja yang katanya pakar-pakar masih salah kok. Ya. Jadi yang aku ajarkan ke kalian, kita tetap ingat ya, aku juga nggak mau kalau kalian sembarangan. Kita tetap memberi hormat kepada para ulama.
Tapi dalam mencari kebenaran kita jangan mau dikungkung oleh pendapatnya ulama. Lalu kita fungsikan apa ulama itu? Ulama itu adalah sebagai informan yang menginformasikan berita dari dahulu kala kepada kita. Karena kita tidak hidup sejaman dengan beliau-beliau, dengan para kanjeng Nabi, sahabat, kita nggak sejaman. Maka kita perlu informasi. Nah, nanti dalam memahami informasi itu, ya otak kita masing-masing. Kita nggak harus sependapat dengan ulama. Pertama. Yang kedua, ya, ya, yang pertama. Yang kedua, pendapat ulama itu ketika salah, ya harus dikatakan salah. Bukan berarti karena kita menghormati salah lalu kita bikin benar aja. Itu justru nggak akademis. Ya, ini aku kasih kalian kerangka berpikir. Kalau dalam kampus itu namanya presaposisinya aku kasih dulu. Karena ini, waduh, tantangannya banyak sekali ketika kita bahas ini. Seperti tadi kan Pak Jalal ini kan punya pengikut. Seperti aku mengkritik ketika ada pakar kita, profesor doktor, telah menelurkan tafsir, ya, yang dia bilang dalam Natal itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Aku kritik, tidak benar Natal ada perintahnya di dalam Al-Quran. Wah, itu juga yang datang, ya 50-50 lah. Ada yang mendukung, ya Gus harus ada kritik seperti itu meskipun ulama. Tapi ada yang marah-marah, siapa lu, preman? Gue dibilangin preman. Kan pada waktu itu di videonya kan rambut gue masih gondrong, lebih gondrong dari ini. Mau mengkritik ulama gitu. Jadi hal-hal seperti ini kita harus berbesar hati mensikapi. Ya kalau aku bilang kan, semua yang kita dapatkan itu akan kita menjadikan syukur atau kufur, gitu aja. Ya. Dan aku katakan, walaupun aku mengkritik ulama, aku tetap memberikan rasa hormat terhadap ulama. Sebagai wujud terima kasih, karena lewat beliau-beliau lah informasi itu sampai ke kita. Tapi dalam hal kebenaran, jangan sekali-sekali. Ya, kita tidak harus mengekor selama kita juga mau belajar dulu gitu. Oke, ya. Ini kemarin ya, ternyata responsibility-nya sangat gegap gempita ya. Akhirnya kita lanjutkan ke seri berikutnya. Jadi kalau kemarin seri 1 ya, mauku kan selesai di sini, ternyata berkembang ya, ini seri 2 gitu. Ya, ya tuh ya. Seri 2. Oke. Ini jelaskan tentang sanad kemarin. Sanad itu enggak menjamin kebenaran. Ya. Sudah aku jelaskan ya. Ya semua orang itu mesti bersanad lah, dapat ilmu dari mana kalau enggak dari guru-guru. Guru itu maksudnya siapa saja yang membawa dia dari tidak tahu menjadi tahu, itu guru. Ya. Jadi jangan dibatasi harus mondok, harus kuliah. Enggak. Kehidupan itu terbuka kok. Siapa saja, bahwa alam itu lebih luas daripada kampus. Kampus dikelilingi tembok-tembok, pondok dikelilingi tembok-tembok. Tapi kalau kehidupan, ya, pendidikan yang tanpa dikungkung oleh batas-batas tembok. Kalau kalian sadari, ya. Jadi sanad itu tidak menjamin kebenaran, dan semua orang itu mesti bersanad. Terus ngapain kok sanad diributkan? Ya. Karena kalau sanad itu menjamin kebenaran, ya, Islam itu hanya Islam saja tanpa ada adjektif, tanpa ada kata sifat. Tapi akhirnya kan ada adjektifnya, kata sifatnya, ada yang mensifati, ya, itu sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Itu biasa, bukan hanya dalam Islam, dalam Kristen pun begitu. Akhirnya ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Saksi Yehova, ada Tauhid, ada, itu karena akhirnya orang berpikir gitu loh. Nah, untuk menguji mana yang benar, ya kelarikan aja ke kitab suci, mana yang lebih dekat dengan kitab suci pemikirannya gitu. Jadi sekali lagi, sudahlah, nggak usah rame tentang sanad. Semua orang mesti bersanad. Ya, mana ada dia tahu dengan sendirinya orang nggak hidup sejaman dengan Nabi kok. Jadi kadang-kadang tanya seperti ngerti-ngerti yo. Saking aja kemarin aku ya sedikit guyon sedikit apa, sebetulnya malas jelas no sanadnya Gus Putih Al-Quran itu dari mana. Aku jadi tertuduh diinterogasi. Oke, ya sekarang kita mulai dengan membacakan komen yang masuk dari kalian
terlebih dahulu sebagai wujud rasa hormatku, terima kasihku kepada kalian semuanya ya. Oke. Sorry. Oke ya. Aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Masa sudah nulis capek-capek, sudah meluangkan waktu dan tenaga kok nggak ditanggapi, kan ya nggak baik lah ya. Tapi tentunya komen-komen yang memenuhi kriteria yang aku akan tanggapi ya. Oke, pertama dari Kang Mas Rio Aka dari Jaksel, hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Rio Aka, semoga sehat selalu. Salam Isra untuk saudaraku Rio Aka ya, dari Jakarta Selatan. Gue lama nggak ke Jakarta, nanti kalau ke Jakarta nginep ke teman-teman. Kalau boleh nginep, kalau nggak boleh ya tidur di Silang Monas. Oke, dari Jakarta kita ke Jember, ada soleha kita Lilis. Lilis ini nggak tahu Mbak, Ibu, nggak tahu ya. Ya sudah, supaya lebih aman soleha kita Lilis gitu aja ya. Nanti kalau mau dikonfirmasi monggo. Karena kita di dunia virtual nggak ketemu langsung. Takutnya nanti sudah ibu terus atau sudah sepuh, terus seperti kemarin bapak-bapak dipanggil, tenang aja Mas Bro. Bu, jangan gitu, itu bapakmu, usianya udah lanjut gitu. Ya itulah keterbatasan kita karena kita silaturahminya di virtual ya. Jadi kalau ada salah-salah dikit aku nyebutnya ya mohon dimaklumi ya. Oke, sementara aku bilang soleha kita Lilis gitu aja biar aman ya. Assalamualaikum Tuan Guru, Jember mohon izin ikut ngaji, kajian yang sangat berbobot. Terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, khususnya Tuan Guru semoga diberikan kesehatan dan barokah umur. Amin amin ya robbal alamin. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih untuk soleha kita Lilis ya yang ada di Jember. Atau Nun, nggak tahu ini yang Jember perspektif Madura atau Jawa. Karena Jember itu nanti tipologi, demografi, antropologisnya terpecah. Ada yang blok Madura, ada yang blok Jawa. Ya, kalau soleha kita Lilis ini nggak tahu. Ya. Oke. Kemudian ini Teh Neti Anggra ini ibu guru. Ini ibu guru kita ini ya. Subhanallah ya, dedikasinya mendidik anak-anak bangsa ya, begitu kuat. Teh Neti Anggra ini kumaha damang pawartos nak neng. Geus lamin teu koman di dieu nya. Ka dieu heula atuh sekali-sekali ulah cicing wae. sorry Teh Neti, sorry nya. Ibu guru Neti. I'm sorry. Oke. Berkat sehat dan semangat terus Kang Ustadz. Oke, atur nuhun untuk Teh Neti, ibu guru kita ya. Ibu guru kita Neti Anggra ini. Jadi beliaunya itu ngaji terus di-share ke keluarganya, putra-putrinya, itu dijadikan bahan diskusi bersama. Itu mungkin bisa untuk contoh yang lain juga ya. Oke. Atur nuhun ya, Bu Guru Neti Anggra ini, salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Bandung. Banyak saudara kita di Bandung ini ya. Subhanallah, alhamdulillah. Kang Mas Dwi Langgeng Jauh Hari, ini bapak guru kita juga ini, nggak tahu ngajar di pondok pesantren mana, dan alumni dari pesantren terkenal tertua dari Gontor ya. Nggak tahu ketika aku masuk ke Gontor itu beliaunya ini di semester berapa ya. Aku dulu itu ngisinya waktu Gontor itu masih belum Unida, masih Insit ya, kan berubah dia jadi institut, berubah menjadi universitas, dan itu yang aku kritik. IAIN juga aku kritik, seharusnya tetap aja IAIN karena dulu ulama kita itu tujuannya di institut bukan di UIN, universitas. Kacau sudah. Inilah karena tidak, aduh repot bicara pendidikan. Coba duduk bareng, apa untungnya jadi universitas, apa ruginya, apa untungnya tetap di institut, apa ruginya, karena ada konsekuensi masing-masing. Orang dikirain kalau universitas itu terus lebih top, itu loh yang aduh buat goblok itu harus dikurangi gitu loh.
aku dulu ngisi Usuluddin di sana waktu masih institut apa ya? Darussalam gitu loh. Terus tiba-tiba berubah menjadi UNIDA, Universitas Darussalam. Kacau. Lihat apa tanggapanku terhadap UIN di diskusi aku dengan mahasiswa UIN yang ngambil skripsi itu. Kan sudah ada, itu sudah aku share. Bagi yang belum tahu apa untung-untungnya dari institut ke universitas, silahkan lihat di sana. Kang Dwi Langgeng ini sering bantu aku ya. Terima kasih Kang, nanti tak tanggapi belakangan aja ya. Kemudian Kang Saran Gipari, nyimak setelah 1 jam tayang, mantap, atur nuhun Kang, hari kembali cerah merangsang untuk lebih beraktivitas. Semoga cerah sadayana atuh Kang. Cerah kantong, maksud abdi mah cerah kantong. Kalau nggak cerah kan jadinya kalau nggak cerah ya suram ya. Akhirnya sih abdi mah kumahang kek wae. Oke, atur nuhun Kang Saran Gipari ya. Salam Isra selalu ya. Nggak tahu, ini orang kantoran sepertinya Kang Saran Gipari. Artinya dia punya kantor. Kalau gue kan kagak punya kantor. Kemudian Kang Mas Edi Margono, pripun Kang Mas kabare, matur nembah nuwun, mugi-mugi tansah pinaringan karahayon saking Gusti Allah Agung nggih. Ini yang punya Jogja, maybe sometime kita bisa duduk bareng, ngopi bareng, nyanyi bareng di Pendopo Lawas. Gue penasaran sama Pendopo Lawas Yogyakarta. Ya, sekali-sekali gue kalau ada rezeki main ke sana dan kita nyanyikan 1 buah lagu. Aku kalau lagu di sana jarang dangdut ya, tapi ada juga, tapi sudah dirubah. Biasanya lagu-lagu pop sekarang anak-anak. Kalau gue kan sebarang musik lagu, ya. Apapun musiknya gue laguin lah. Mau dangdut, mau keroncong, mau pop, campur sari ya. Kalau nanti di Pendopo Lawas di Yogyakarta, pinginnya nyanyi apa ya? Aku kenal dia. Ini aja lagu kenangan. Itu lagunya The Rollies. Kalian tahu nggak The Rollies? Itu dedengkotnya. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Almarhum Gito Rollies ya. Ya, kisah seorang gadis ya. The Rollies bagus. Tapi suara lengkingannya itu paling bagus itu bukan si Gito Rollies. Gito Rollies serak-serak bahasanya. Si Deli Rolliesnya ya. Panas nian kemarau ini, itu tahun 78. Nggak tahu kalian masih pakai celana monyet mungkin tahun 78. Oke, atur nuhun, matur nuwun Kang Edi Margono ya. Kita lanjutkan Freedom. Kumaha Freedom pawartosna ayeuna ya. Grit penjelasannya, makasih Pak Guru, salam Isra penghuni surga. Oke, salam Isra, atur nuhun nanti kalau aku sebut nggak enak. Nanti teman-teman tahu. Kalau aku sebut domirnya nggak enak, nanti teman-teman tahu dia cewek atau cowok, maskulin atau feminim. Makanya aku bilang kumaha pawartosna Freedom gitu aja. Kalau mau tahu tanya sendiri sama dia, maskulin atau feminim. Oke, atur nuhun. Kita lanjutkan GNR, mantep ini. Gurem en Rukem, bapak dan ibu saya sudah meninggal, sama ya. Bapak dan ibuku, mamaku sudah meninggal. Kangen sama mereka. Semoga semua kalian yang masih memilikinya tidak durhaka seperti saya. Mantap. Getun itu kata orang Jawa, itu orang Jawa paling pandai bikin peribahasa. Getun, digeget yen pun mantun, direnungkan ketika sudah terjadi, ya getun. Nah seperti ini ya. Semua sudah berakhir, bapak ibu sudah nggak ada, baru sadar kalau dia durhaka. Kok kemarin-kemarin ketika masih hidup ya, durhaka ya. Anak durhako kata orang Padang ya. Siapa anak durhako? Malin kundang anak durhako gitu. Tapi enggak ya. Beliaunya ini GNR ini hanya rendah hati ya, mengklaim sebagai anak, padahal tidak, dia anak yang soleh. Aku tahu ketika aku libatkan membahas, kita bertamu ke satu keluarga yang semoga itu tidak menimpa kita. Arimatea kan begitu, kita terjun di lapangan,
ketika ada keluarga-keluarga yang perlu bantuan karena anaknya mengalami sebuah musibah, dalam tanda kutip murtad, ya, murtad. Kemudian kita datang ke sana, itu rumahnya dekat dengan rumahnya GNN Rukem, maka dia tak telepon dan dia datang. Kami sempat ngobrol saat itu ya, dan rambutnya asik, gondrong segini, seperti Supermi itu rambutnya. Ya, Raja Dangdut tahun 75 ya seperti itu rambutnya. Tahun 75, ketika masih tahun 75, ketika masih sama Elvi Sukaisi, belum sama dengan Rita Sugiarto ya, gitu. Jadi asik. Aku lihat foto mamanya yang dia rawat, ya subhanallah, dia anak yang soleh ya, yang merawat bundanya sampai menutup mata ya. Oke, dan itu adalah sebuah kesolehan gitu ya, di samping yang kemarin sudah aku ceritakan. Oke, jadi enggak, dia bukan anak durhaka ya. Oke, itu hanya mengingatkan, tapi gaya retoriknya satir. Artinya, lu jangan jadi anak durhaka ya, gitu loh kira-kira. Ya. Jadi bukan berarti GNR ini anak durhaka, bukan. Oke, selanjutnya tadi Sam GNR, sekarang Sam Wahyudi Junaidi. Jadi ini yang satunya Malang, tapi Malang Suwana, Singosari, satunya Malang dekat kota, barat timur, jadi agak jauhan mereka. Kalau gue di atas, di Batu. Sam Wahyudi Junaidi, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Ongis Iras, Singosari, jadi dibalik ya. Prokemnya Malang gitu dibalik. Nyimak setelah sahur dan suasana dingin pol, salam Isra. Alhamdulillah kita libur ya, Graito, anak-anak libur, jadi gue nggak ada kegiatan, makanya kita bisa short agak siangan ya. Karena kalau biasanya kita ba'da subuh itu ngubur waktu ya, karena banyak tugas kesana sini. Ya kedinginan, nah, karena ini kita siang jadi nggak kedinginan. Oke, matur nuwun. Oke, selanjutnya ini jagoan kita, Lai Usman Khan. Ya. Dubai masih sempat menyimak kajian ilmiah agung dari negeriku Indonesia. Maaf Gus, Usman Khan ini sama dengan atas nama Usman Saragi. Mantap. Laiku, semoga guru kita semua Subanditi Sukoco bersama keluarganya selalu sehat dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salam Isra, Islam rasional ya. Oke. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan untuk yang mendoakan ya. Untuk Laiku, Lai itu panggilan keakraban tapi kehormatan juga dalam antropologis Batak seperti itu. Jadi Lai itu panggilan kehormatan. Mungkin Cak Mas gitu ya. Gitu. Mau liate godang tuh hamuna sudiate Laiku ya. Terima kasih banyak untuk semua Laiku ya. Namanya mau liate, godang itu besar atau banyak ya. Ada sinode godang, itu artinya pesta besar gitu ya, atau rapat besar gitu. Oke. Apa ini? Izin Gus, padahal yang dimaksud oleh ayat tersebut Al-Hadid 25 ya, bahwasannya Allah juga mengajarkan menurunkan ilmu metalurgi, yakni ilmu yang mengajari tentang struktur dan fungsi sebuah logam termasuk besi. Mohon penjelasannya Gus untuk yang kurang tepat guru ataupun saudaraku yang lain. Mantap ini pertanyaannya. Ya. Mantap ini. Gini lah ya. Sebetulnya kita belum masuk ke sini tapi nggak sudah lah ya. Ini nampak tuh, nampak ya. Sebentar. Ini kan berbicara tentang besi. Besi lah ya. Ini yang lain itu perhatikan besi. Aku nggak tahu apakah lain masih terperangkap dengan keraka berbingkir dari guru kita. Ya, guru kita waktu kita ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul, AMSR, Al-Quran menurut Sunnah Rasul ya. Aku kan pernah ngomong kata nuzul ya, nanti anjalna dan nuzul dan sekalian ini hati-hati. Dan aku sudah ngomong ini bisa berarti diajarkan. Ini kan turun. Pendekar Gunung Merbabu menurunkan ilmu kepada muridnya dalam padepokan yang disegani di seluruh kawasan mana itu Gunung Merbabu, Solo Tigo. Nah,
atau di Bukit Menoreh gitulah ya, menurunkan ilmu kepada muridnya. Nah, itu artinya nurunkan itu ini mengajarkan. Tapi dalam konteks al-hadits ini apakah dia mengajarkan? Hati-hati. Jadi begini nantilah ya. Ya. Ini aku hapus ya. Tuh nampak ya di sini ya tulisannya. Alhamdulillah ya. Kreativitas itu kadang-kadang memberikan solusi seperti ini. Aku kan sama Bunda Lia yang dari Tangerang itu dikirim dana beli apa namanya papan tulis ya. Aku beli yang jumbo, yang besar ya. Ternyata ini kan kontrakannya kan kecil, sulit karena lebih besar papan tulisnya itu 2 meter berapa itu panjangnya, lebarnya 1,20 meter ya. Cari tempat gak ada. Akhirnya aku minta bantu tetangga, ada yang tukang dipotong, akhirnya jadi 2. Nah, ini. Jadi punya 2. Ini untuk kajian pagi kita, nanti yang besar itu yang kajian utama di malam hari. Ya, dan itu pun sepertinya masih bisa dipotong lagi jadi punya banyak papan tulis. Alhamdulillah, sebuah kreativitas. Oke, besi itu nanti akan kita bahas dalam perspektif ilmunya, ilmu besi ya, atau kalau kami di kampus namanya metalurgi ya. Ilmu karena ada kata nuzul diturunkan di situ, apa dibahas itu besi sebagai materialnya. Ini nanti beda-beda lah ya. Materialnya ya besinya itu. Tuh. Ya, ini nanti beda-beda. Aduh, sudah setengah jam. Ya, besi itu nanti akan kita bahas sebagai atau dalam perspektif keilmuan, ilmu metalurgi, artinya Allah memberikan pengetahuan. Ini kan nanti zaman Kanjeng Nabi Daud kan. Ya, memberikan keilmuan metalurgi ya, atau ayat ini menceritakan dari mana asal usulnya besi itu, artinya berarti materialnya, besinya yang kita diskusikan. Kalau di sini ilmu besinya beda, atau cara pengambilan perspektifnya beda, nanti kesimpulannya beda lah ya. Ini teman-teman lain juga pahami, beda. Ya, besi, ya perhatikan, aku ulangi. Besi itu akan kita pahami dari perspektif ilmunya, berarti Allah kan nuzul tadi, anjalna kan menurunkan, mengajarkan. Allah mengajarkan ilmu besi tentang besi ya, ferrum itu ya. Kalau anu kan Fe, kalau kalian teknik mesti tahu lah. Ada kimia, ferrum, Fe. Ya. Jadi metalurginya itu, ilmunya, keilmuannya itu ya, atau menjelaskan tentang material besinya itu asalnya dari mana. Nah, ini beda-beda nanti. Beda-beda lah. Kalau jenengan terperangkap dalam pemahaman kita yang lama, mungkin aku menduga, mungkin jenengan akan membawanya ke sini, metalurgi ini. Ilmu tentang bagaimana mengelola besi dan segala macamnya. Kalau aku tidak, aku cenderung ke sini karena ini sesuai dengan sains. Makanya aku bilang, kalau tidak dibimbing wahyu, tidak mungkin Kanjeng Nabi bisa mendeskripsikan asal mulanya besi itu dari mana. Aku kan sudah kasih kemarin link, tolong dicari lagi linknya. Besi itu dari mana? Karena ternyata di bumi ini, planet bumi itu tidak ada besi. Besi itu dari planet lain yang masuk ke anu kita, ke bumi kita. Maka dari situ sebetulnya al-hadits ini harus diterjemahkan dengan tepat, sesuai dengan sains. Gitulah ya. Ya, oke. Jadi walaupun sama-sama besinya, sudut pandangnya yang mana yang diambil, nanti beda-beda. Kalau aku bilang, ya, aku cenderung ke materialnya, bukan ke ilmu metalurginya. Ya, sebagai contoh lagi gini lah ya, teman-teman lain. Ini kalau laiku insya Allah paham ini ya. Cuma aku akan membantu teman-teman lain untuk memahaminya. Misalkan begini, ini aku ganti lah ya, bukan besi misalkan, supaya kalian paham. Kita mengalir saja ya, seperti waktunya nggak nutut ini. Ya.
Misalkan ini Iqra. Ini beda, dia akan dipahami dari mana Iqra ini. Nanti beda perspektifnya, beda kesimpulannya. Apakah dia dari kata benda? Aduh. Benar. Ya. Apakah dia akan dipahami dari kata benda? Maka dia dari Aduh, ini habis atau gimana tuh? Enggak, ini bahasa. Ya. Dari Quran, astagfirullahaladzim, atau dari kata kerja, berarti qoro'a. Kendala. Ya. Dengarkan aku ngomong sama perhatikan tulisannya. Karena ada kendala ini nggak bisa. Ini qoro'a. Aduh, lihat nih. Apa ininya yang habis? Karena kalau nggak dikasih air, dia nggak bisa hilang. Ya. Oke. Mungkin teman-teman ada pengalaman gimana ngatasi seperti ini ya. Apa harus pakai alkohol ya, nggak pakai air. Kalau pakai alkohol bahan kimia dia, ininya bisa jadi rusak nanti. Melamin. Dari Quran atau dari qoro'a ya. Qoro'a. Ini beda. Kalau Iqra itu kita pahami dari Quran, maka Iqra berquranlah. Tapi kalau perspektif ini Iqra ini kita pahami dari qoro'a, dari kata kerja baca, maka ini bisa bacalah. Jadi ini bisa bacalah. Ini bisa berquranlah. Atau hiduplah kamu dengan Quran. Berquranlah. Tinggal perspektifnya yang diambil mana. Mau dia ambil kata benda, Quran, dasarnya, atau diambil dari qoro'a kata kerja. Ini ada kata kakak, kata kerja, kata benda. Mau mana? Sama dengan besi tadi. Mau diambil dari perspektif metalurginya atau dari materialnya. Nanti beda lagi. Asik nggak belajar Al-Quran? Bagi orang-orang yang mencintai ilmu, diskusi seperti ini 1 jam aja kurang, kuat dia, meskipun 1 jam masih kurang. Tapi bagi yang otaknya cuman diisi sampah, video-video sampah yang hohe ya, ngaji seperti ini 1/2 jam aja pantatnya itu sudah gatel. Tapi kepada yang pencinta ilmu asik. Aku loh sudah sama guruku ngaji hal sedemikian ini 1 jam itu kurang. Ngaji seperti 10 menit aja. Ya. Jadi kita harus jeli ya. Ini dari mana asalnya? Kata ini kita ambil. Perspektifnya apa? Ya. Itulah yang bisa aku jelaskan ya. Semoga ini juga ilmu untuk teman-temanku yang lain. Maka dari itu kemarin ketika ada yang bilang tentang nggak usah baca komentar langsung masuk ke kajiannya, nggak bisa begitu. Karena pertanyaan dari temanmu itu juga ilmu untuk kamu. Dan justru membahas komentar itulah wadah silaturahmi kita. Ya, jadi hidup interaksi. Itu untuk lain. Usman ya. Kemudian Kang Dadang Iskandar, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati kita semua yang ada di channel ini. Salam Isra, salam Isra untuk Kang Dadang atau Nuhun Sadayana. Sedikit saran, kalau bisa setiap judul bahas Al-Quran, setiap judulnya disertakan nomor surat dan ayatnya. Biar kita begitu lihat judul, kita bisa langsung buka Quran, terjemahan sesuai judul. Dadang, kalau kamu di depanku tak lempar spidol ini kepalamu. Kalau kamu di depanku tak lempar spidol ini kepalamu. Matamu lihat ini. Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 25. Setiap kajian-kajianku mesti begini. Entah itu kita mendiskusikan perjanjian terakhir Al-Quran, entah itu kita mendiskusikan perjanjian baru Torah kalau malam itu ya. Apa kita mendiskusikan perjanjian lama Torah atau perjanjian baru Injil, Bible itu mesti ada begini. Karena ini pertanggungjawaban intelektual. Jadi kalau ada nanti yang menggugat, aku akan bawa ke sini.
Sama seperti kita kan malamnya tuh mendiskusikan tentang ehad. Aku tulis itu. Ya. Ulangan 64, Markus 12:29, Quran surat Al-Ikhlas. Itu semua bahwa nabi-nabi Allah itu menjelaskan kepada kita Allah yang tunggal, bukan Allah yang tertunggal. Itu aku tulis. Karena kalau nggak aku tulis, aku khawatirkan ada yang menggugat jadi kemana-mana. Kalau aku ada yang menggugat, ya kita kembalikan. Apakah yang aku ucapkan itu melanggar dari Alkitab? Sama dengan Al-Quran. Ini sudah aku sertakan, matamu lihat, matamu. Jadi hal-hal aku paling nggak suka, hal-hal yang sudah aku lakukan masih disarankan lagi gitu loh. Kan gini kamu ngomong, sedikit saran. Kalau bisa setuju judul bahas Al-Quran, setiap judulnya disertakan nomor surat dan ayat. Biar kita begitu lihat judul, kita bisa langsung buka Quran terjemahan sesuai judul. Nah ini kan sudah. Lah matamu kemana? Aku setiap bahas Bible, Al-Quran, aku sertakan. Karena ini tanggung jawab intelektual. Ini akan mengikat kita. Jadi nggak asal ngomong tanpa dasar, mana pijakannya. Agama itu bukan filsafat. Ya. Jadi sudah, aku yang heran seperti kemarin. Tapi alhamdulillah sudah clear ya. Ketika ada yang tanya nomor WA itu, sudah dibantu oleh siapa itu? Rini ya. Ya, perhatikan kalau nonton itu. Nah Gus, bisa nggak bahas sejarah asal usul mula munculnya ulama fikih, tasawuf, sufi dari tahun, alur proses perjalanannya hingga saat ini yang terbentuk seperti yang bermazhab-mazhab. Terima kasih. Nah, kalau yang ini benar. Aku memang belum pernah bahas itu. Dan terima kasih atas requestnya dan aku anukan dulu. Aku kita agendakan dulu, aku nggak janji ya kalau untuk bahas yang itu. Benar, yang ini benar. Kalau yang tadi yang kamu bilang tentang nomor surat, nomor ayat kan sudah. Ya, begitu ya untuk Dadang. Okay. Roro Jonggrang Demak Kota Demak. Kok Demak? Makanya ya kita bisa lihat khaulan ucapan seseorang itu dia asli situ enggak ya. Karena kalau dibaca Demak ini ya betul, tapi kita bisa orang bisa tahu kita dari mana. Mau kemana? Mau ke Demak. Mesti dia belum tahu karena orang bacanya Demak bukan Demak. Ya. Oke, Demak Kota Parasunan Hadiro Guse. Oke, terima kasih untuk salah kita Roro Jonggrang ya. Salam Isra juga untukmu, ini juga ini banyak membantu ini ya. Ya alhamdulillah cerdas juga ini si Roro Jonggrang ini ya. Jadi kalau yang ngaji di sini cerdas-cerdas aku suka ya. Semuanya harus cerdas. Yang cewek, yang cowok harus cerdas. Ya. Kemudian Kang Julianto Anto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Adus Gus, salam Isra, salam rasional. Oke, terima kasih. Agus Le, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pekalongan hadir Gus. Matur nuwun untuk Kang Mas Agus Le ya. Pekalongan Kota Batik. Sampai ada lagu dangdutnya. Batik Pekalongan judulnya. Dia sendiri belum tahu kalau ada lagu dangdut judulnya Batik Pekalongan. Kamu cari, kamu siap ya. Itu nggak tahu tahun berapa itu. Oke, dari Pekalongan, dari Kang Mas Agus kita ke Kainko. Hadir Tuan Guru JM. Salam satu Tuhan. Oke, terima kasih. Semoga kamu juga selamat dalam setiap pekerjaanmu ya. Ini karena ini karyawan tambang. Karyawan tambang. Bertambang-tambang. Oke, terima kasih Kainko. Salam satu Tuhan. Oke, ngatur nuhun. Berikutnya Kang Hermana Nata Wijaya, atur nuhun Kang Ari Prasetyo, ini dari Batam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir guru nggih, matur nuhun Kang Mas, semoga bisnisnya sukses selalu dalam ridho Gusti Allah Agung ya. Kita lanjutkan soal kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Kalau ada yang nanya siapa guruku? Pede banget aku jawab Pak Insinyur Subandi T. Sukoco. Karena guruku super. Kalau ragu silahkan nyimak kajiannya. Tunjukkan di mana salahnya dan benarnya gimana. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa guruku salah, aku ikut kamu. Tapi kalau tidak bisa, kamu yang ikut guruku. Salam Isra, mantap.
Aku suka kalau kalian-kalian itu militan ya. Militan dalam kebenaran itu diperlukan. Jadi jangan gampang minder ya. Jangan gampang minder. Ya, seperti kemarin aku bilang alhamdulillah ya, ketika ada orang salah kamar aku nggak perlu turun tangan, cukup kalian yang menjelaskan. Ya, terima kasih itu bahwa aku selama ini meskipun dengan segala yang aku mampu aku membentuk kalian dari karakternya itu sudah berubah, sudah menjadi karakter yang rasional. Walaupun awalnya tentu semua kita tradisional dalam memahami agama, ya sudah ada buahnya lah, dan aku subhanallah alhamdulillah kepada Gusti Allah aku matur nuwun. Ya. Oke. Matur nuwun, terima kasih untuk Gispati ya, soleha kita yang ada di Palu. Salam untuk keluarga dan salam untuk semua saudaraku muslim yang ada di Palu. Salam Isra. Oke, kemudian Empu 99 hadir Gus, mantap, matur nuwun. Jamuri-muri, Kang Jamuri-muri, salam Isra, mantap Gus. Oke, salam Islam rasional. Kita lanjut. Kang Nabil Al-Ghazali, assalamualaikum, hadir lagi di kajian Gus Peti yang selama ini tidak hadir di beberapa kajian Gus. Kemenong. Kemana kamu? Oke, terima kasih untuk Nabil Al-Ghazali ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya mungkin kamu sibuk atau segala macam. Mungkin atur saja. Jadi kalau ada yang ketertinggalan itu bisa kan sudah, kalau dalam YouTube itu kan sudah enak, tinggal kapan kamu punya waktu. Kalau kamu tertinggal 3 episode ya kamu kejar di sela-sela waktu yang ada gitu. Jangan kamu terus nggak lihat, nanti kelanjutannya juga nggak nyambung banget ya. Oke, Nabil Al-Ghazali. Kang Irfan Al-Akbar absen dulu, nanti nyimak di istirahat siang dari Kerinci Jambi. Mantep. Ini orang sibuk ini, bikin bendungan dia. Kang Didi, oke, matur nuwun Kang Didi ya, sudah banyak membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, nyimak. Ini Kang Didi juga ini mantap ini. Percaya diri dia. Jadi yang kemarin disanggah sama Kang Didi waktu ada tamu kita yang salah kamar itu kalau dalam diskusi kampus selesai itu, nggak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Kang Didi. Ya, kalau di kampus itu selesai, orang sudah audien bisa menilai, oh ini patah ini argumentasinya. Ya, makanya bagi teman-teman lain yang junior nggak apa-apa masuk sini dulu, jangan keburu-buru komen, banyak silaturahmi dengan seniornya, nanti terus kamu tahu bagaimana karakteristik kajian di channel ini. Gitu, ya. Kita ini dalam perspektif rasional, jadi berusaha menjadi raja wali, masing-masing kita, kamu dan aku menjadi raja wali, bukan bebek. Kalau bebek itu kemana-mana ngerombol, berkelompok. Kalau Raja Wali, meskipun tinggi dia berani terbang sendiri. Gitu loh ya, ingat ya, Raja Wali meskipun tinggi berani terbang sendiri. Nah, kita berusaha untuk menjadi Raja Wali. Supaya bisa terbang tertinggi, ya banyak ngaji. Kalau tanpa ilmu nggak bisa. Gitu ya. Oke, matur nuwun Kang Didi. Kang Samsul Yatim, gelar tikar setelah asar dan salam Isra. Oke, matur nuwun Kang Samsul Yatim ya. Ini King of Road ya, raja jalanan kita. Semoga perjalanannya selalu dilindungi Gusti Allah Agung. Kemudian Kang Sahroni, apakah kajian Al-Quran menurut sunnah Rasul ini masih lurus? Kok jadi begini ya? Saya jadi bingung. Aduh, nggak apa-apa Kang Sahroni ya, aku jelaskan begini. Kamu bingung ya, aku bisa memaklumi. Jadi begini Kang, aku itu tidak mengungkung saudara-saudaraku yang ngaji di sini supaya dia hanya ngaji ke aku saja, enggak. Kamu tanya sama mereka, silahkan mereka ngaji di tempat lain, karena ilmu itu ada di mana-mana. Dan nanti dari yang di mana-mana itu menjadi satu dalam pengetahuan mereka masing-masing. Ya, aku lihat di video pendek itu sanad Al-Qur'annya dari mana? Itu dari mana-mana dan semua perspektifnya berbeda, dan itu menjadi aku. Aku berkali-kali ngomong sama Gispati, sama yang lainnya, siapa itu, Rini juga, atau sama yang cowok juga, Didi atau siapapun.
Yang kalian dapatkan dari aku, ya kalian ajarkan. Terus ada cowok kemarin lama bilang, Gus saya nggak bisa Gus kalau seperti jenengan. Loh, kamu jangan jadi seperti aku. Aku nggak mau. Justru kalian semua harus menjadi diri kalian sendiri. Jangan menjadi Gus Beti. Yang kamu ambil dari Gus Beti hanya keilmuannya. Gus Beti ini sudah pas bandrol, nothing tulus. Dia ngomong aja, risiko apapun dia hadapi. Kalau kamu belum tentu sanggup menjadi itu. Aku sudah katakan kalau harus menjadi Gus Beti harus siap tidak populer. Siap harus powernya tidak subur. Nanti kontribusinya apa? Ya kontribusi ke iklan ke apa? Ke pendapatan. Dan aku sudah ingatkan, semua itu nggak ada yang gratis. Harus pakai duit. Bayar pulsa, bayar wifi pakai duit. Ya. Tapi apapun itu harus kita tanggung, kita hadapi ketika tujuan utamanya tercapai. Apa itu dakwah? Dan alhamdulillah kalian sudah pintar sekarang. Tapi bukan berarti aku nggak butuh duit. Ya, nah, maka dari itu aku katakan Mas, sama semua yang ngaji sampai tanyalah, aku larang kalian jangan jadi diriku sendiri, jangan jadi Gus Beti. Kamu ngisi kajian jadilah dirimu sendiri. Kamu di sini hanya mengambil keilmuan, dan itu pun kamu jangan hanya ngaji di sini, silakan ngaji di tempat lain. Begitu juga aku Mas. Jadi aku ya memposisikan diriku, begitu juga aku posisikan kepada saudara-saudaraku yang ngaji bareng di sini. Aku ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul itu sekitar 7 tahunan lebih Mas. Guruku almarhum Gus Panani. Guru Al-Quranku ada 4. Tapi aku tidak harus menjadi guru Al-Quran. Aku harus lepas dari bayang-bayang mereka. Ini Gus Beti. Bukan Gus Husnul, bukan Gus Panani, bukan Gus Hendi, bukan Ustadz Ahmad. Ini Gus Beti. Dari semua keilmuan masuk ke aku rangkum jadilah keilmuan yang aku sampaikan ke kalian. Jadi kalau kamu bertanya, ya, apakah kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul ini masih lurus kok jadinya begini? Ya saya jadi bingung. Kamu bingung, tapi Lai Usman itu, kamu nanti kalau mau minta nomor handphonenya aku kasih. Kamu bisa diskusi bareng. Itu seniorku. Karena dia ngaji ketemu dengan almarhum Gus Panani di Sumatera. Jadi gini ya, Gus Panani dulu subhanallah. Dia kalau dakwah itu sampai kemana-mana. Dan sampai ke Sumatera. Sampai ke Pematang Siantar juga. Daerah kelahiranku, tumpah darahku. Ya, jadi Lai Usman Saragi itu yang sekarang ada di Dubai, itu sebetulnya kalau pakai jenjang jalur dari Gus Panani, aku ini juniornya. Karena aku ngaji kepada Gus Panani itu sekitar tahun sudah 2000-an, sudah reformasi. Beliaunya tahun 91. Sudah ngaji sama Gus Panani. Itu tanya sama Lai itu. Entah demikian, dia tidak bingung seperti kamu. Jadi kalau kamu yang bingung itu masalahmu, deritamu. Gitu loh. Ya. Itu deritamu. Kenapa kamu curhat di sini? Karena apa? Kamu terkungkung. Gus Panani sendiri ya, kalau aku lihat itu dia sudah berkembang. Apakah dia seperti guru utama kita dalam mengajarkan keilmuannya? Enggak juga. Karena manusia itu punya pemikiran, Mas. Kalau sampean mau plek Al-Quran menurut Sunnah Rasul, jangan ke aku ngajinya. Karena aku banyak ilmu, aku rangkum menjadi satu, menjadi diriku sendiri. Karena aku sudah bilang, aku ngaji kepada Gus Panani, tapi aku tidak mau jadi Gus Panani. Aku tetap Gus Beti. Aku ngaji ke Gus Husnul, aku tidak mau jadi Gus Husnul. Aku ngaji ke Gus Hendi, aku tidak mau jadi Gus Hendi. Aku ngaji ke Ustadz Ahmad, aku tidak mau jadi Ustadz Ahmad. Aku biar jadi diriku sendiri. Itu aku ajarkan ke kalian. Kalian ngaji di sini, tapi kalian jangan jadi Gus Beti. Jadi diri kalian. Jadi kalian tidak kehilangan jati diri. Lalu apa pentingnya ke sini? Ya pentingnya kalian hanya mengambil pengetahuan dari aku. Setelah itu kelola menurut otakmu masing-masing. Kan dari kemarin sampai merisaukan ini. Namanya aku titeni, aku lihat Sahroni muncul lagi.
Dan dia curhat begini lagi. Itu deritamu, Mas. Karena kamu terkungkung, kamu tidak bisa berpikir luas seperti Lai Usman. Lai Usman itu ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul sejak tahun 90-an. Jadi dia sebetulnya seniorku. Ya. Tapi bagaimanapun semoga penjelasan aku ke itu, Mas. Aku kalau menjelaskan ngomong tuh blablaan, jangan tersinggung ya. Kemarin Pak Ponidi itu lebih sepuh. Dia bapak-bapak kia, tapi akhirnya dia bisa memahami aku dan dia telepon aku, kami ngobrol dan cair. Padahal seharusnya dengan orang sepuh tidak boleh begitu, tapi aku kalau sudah bicara prinsip, nggak peduli sepuh, nggak peduli umur berapa, aku babat aja. Nah seperti ini, aku nggak tahu kamu itu seusia aku, di atas aku atau di bawah aku. Nggak ada urusan. Karena ini prinsip. Jadi kalau sampean ya tidak bisa terlepas dari kungkungan apa yang sudah Anda dapatkan di Al-Quran menurut Sunnah Rasul, jangan di sini. Karena di sini mengalami pengembangan dia. Tapi kalau sampean bisa meluaskan cakrawala pandang, kerangka berpikir, tidak close mind tapi open mind, silakan ngaji di sini. Dan apa bisa begitu? Bisa belajar kepada Lai Usman. Gak percaya nanti hubungi aku lewat WA, tak kasih nomor WA-nya. Nah, sama-sama kita kan sama-sama murid Al-Quran. Beliau bisa kok. Ya, kalau kamu nggak bisa, ya itu deritamu, masalahmu. Ya, semoga ini juga untuk pembelajaran bagi yang lain. Yang pernah menyimpulkan aku dan tepat itu, aku ingat kalau nggak salah itu Kang Mas Edi Margono dari Jogja. Jadi dia mempelajari aku ya, dan dia simpul itu benar. Aku itu ilmu dari mana-mana, aku masak dalam pengetahuanku sendiri, aku bagikan. Jadi aku dari mana-mana, tapi aku tidak jadi mana-mana. Kalau katanya Arek Malang, Arema ada di mana-mana, meskipun tidak kemana-mana. Nah, bagaimana bahasanya itu? Tanya sama GNR itu. Gimana memahami bahasa? Arema tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Semoga ini bisa menjadi membuka wawasan kita bersama dalam menuntut ilmu ya. Bil khusus untuk Kang Mas, Bapak atau adik, nggak tahu aku ya. Untuk Kang Mas Sahroni ya, itu yang bisa aku sampaikan. Tetapi meskipun aku begini cara menyampaikan, tetap kamu saudaraku. Semoga tidak ada miss di antara kita ya. Pak Poni dia aja kemarin dia langsung kontak dan kita say hello, kita senyum bareng, nggak ada masalah. Takutku kamu kaget gitu sama aku. Pak Poni itu udah sepuh dari ya sudah pantas jadi bapak kita. Tapi dia boten Gus, enggak Gus, saya tetap ngaji, saya nggak ngambek, saya nggak apa gitu. Ya. Begitupun kamu, karena ngambek itu kan karakteristik kekanak-kanakan. Nanti setelah tak jelaskan gini, kamu ngambek gak mau ngaji lagi. Ya jangan, tapi ya itu hak kamu juga. Kalau kamu merasa nggak cocok ngaji di sini, ya ngaji tempat lain. Gitu. Ya, oke. Ini untuk khusus untuk Kang Sahroni, tapi untuk semuanya juga untuk pengetahuan kita bersama. Oke, kita lanjut Kang Abdul Muluk. Assalamualaikum dari Serdang, izin nyimak Gus. Oke, waalaikumsalam. Dilanjutkan ke Kepo Maniak Randu Belatung. Salam Isra, salam Islam rasional. Manter Nembanun untuk Bapak Burhanuddin Harahap dari Randu Belatung Blora ya. Matur nuwun, Pak. Oh, Kang Mas Saroh nih 2 kali ya komennya. Akhirnya gini dia komen. Mumet jawabannya nggak berdasarkan ayat atau hadis. Lah sampean goblok, aku bahas ayat sampean bilang nggak bahas ayat. Bahas hadis, aku bahas hadis. Ya, ini karakter penyakit ini. Karena dia terkungkung oleh feodalisme. Kalau ngaji ke AA saja, ya ini akibatnya seperti ini. Jadi goblok sendiri dia. Orang aku kan bahas hadis, bahas ayat juga. Aku sudah nantilah ya, kapan-kapan aku, tapi itu videonya masih apa deh, anunya deh. Formatnya apa? Bapak diskusi kemarin masih APC karena di shooting pakai handycam, aku shooting pakai handycam. Nanti itu enggak, nanti tolong ya, dijadikan MP4 ya. Nanti kalau sudah ada MP4 tak bagikan. Bagaimana sebetulnya kita harus memposisikan hadis itu? Hadis itu tertulis sekitar 200 atau 300 tahun kemudian, itu bagaimana posisinya?
Ya. Ya. Jadi itu deritamu Mas Sahroni, ya. Terus kamu komentar kok mumet jawabannya nggak berdasarkan ayat atau hadis. Lah matamu picek ya. Aku ini bahas ayat kok kamu bilang nggak bahas ayat. Yang kamu serang seharusnya kalau kamu nggak setuju argumennya. Kamu tampilkan ayat mana? Menurutmu bagaimana? Nanti kita diskusikan. Kalau kamu benar ya aku taslim. Taslim itu artinya tunduk, patuh, mengikut. Kalau kamu benar aku taslim, aku ikut kamu. Ya. Repot ini orang. Dia punya derita, curhat ke sini. Oke. Kemudian Kang Saburi, ya. Kang Saburi nanti aku komenin ya, ya. Belakangan aja ya. Kemudian Roro Jonggrang, Waalaikumsalam. Kang Edi Margono, baik tafsir maupun terjemahan itu relatif, dugaan semata, tidak ada jaminan kebenarannya. Mantap. Ya. Makanya Alkitabnya saudara kita Kristen itu direvisi lagi, nggak tahu sampai kapan mau direvisi. 2003 ini sudah keluar tapi 2023 tapi aku belum punya, ya. Kenapa bisa direvisi? Karena itu terjemahan, bukan kitab suci itu. Kitab suci itu nggak boleh direvisi. Kenapa LAI merevisi? Karena itu jadi saudara-saudara kita itu sekarang megangnya itu bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci. Al-Quran itu tidak boleh direvisi. Kalau terjemahannya, penafsirannya mau beribu kali direvisi sih monggo-monggo. Seperti sudah disimpulkan oleh Kang Mas Edi Margono, itu relatif. Ya, itu relatif, boleh-boleh saja. Ya. Terima kasih Kang Mas Edi Margono ya. Oke. Aku kira cukup, waktu kita sudah berapa ini? Sudah 1 jam. Iya, sudah 1 jam. Sudah 1 jam lebih tuh. Nah, nanti kita lanjutkan besok ya. Untuk yang request tentang zakat, mohon sabar ya. Aku maunya sih besok, tapi besok kita melanjutkan ini ya. Jadi besok kita bahas begini. Bentar, aku jelaskan supaya kalian paham. Ya. Kalian paham. Besok aku, kenapa tadi komennya Kang Mas Dwi Langgeng Jauhari, terus Kang Mas Saburai aku taruh belakang, karena itu akan menjadi topik kajian kita. Aku akan memberikan tanggapanku. Topik mereka ini subhanallah, ini excellent. Inilah argumen itu dilawan dengan argumen, bukan sentimen. Ya, kamu nggak setuju sampaikan saja argumennya mana, gitu ya. Aku bacakan ya. Pertama dari Kang Mas Saburai ya. Nanti kedua dari Kang Mas Dwi Langgeng Jauhari, dan untuk keduanya aku ucapkan terima kasih telah berbagi ilmu di sini ya. Seperti tadi, karena waktu juga ini tidak bisa aku bahas sekarang, yang harusnya sekarang maka menjadi insya Allah besok akan kita bahas, okay? Dan aku sudah dikirimi originalnya, lihat nih. Originalnya itu deh. Originalnya tafsir ya. Sebentar nih. Kalau yang aku punya kan ini. Ini yang edisi bahasa Indonesia ya. Ya. Nah, taruh situ. Aku sudah dikirimi tapi aku masih perlu belajar lagi, masih perlu untuk mendiskusikannya lagi. Ini tafsir Jalalain yang ori ini yang belum diterjemahkan. Cuman subhanallah terus terang berat ya. Seperti kalian tahu aku tidak menguasai baca tulis Arabiun. Nih. Sudah. Terhubung dengan konteks yang sedang kita diskusikan. Ini ada 2 ya. Jadi nanti gini. Di samping ayat ini nanti ada ayat yang lain kalau yang aku nggak setuju karena itu aneh. Yang ditafsirkan oleh Jalalain ya. Nah, ini dikirim.
Nih ya, terus ini bentar. Nih. Ya, nah ini tentang dua ayat yang aku nggak setuju. Jadi ini original, kalau itu kan terjemahan. Jadi gini teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, kita harus berterima kasih sama saudara kita ini ya, sudah diingatkan. Begini, ini terlalu panjang kalau aku baca ya, kesimpulannya aja begini. Ini menurut saudara kita ya, Kang Mas Sopo iki mau Jauhari ya, sama Kang Mas Saburai. Mas Saburai ini dari mana ya? Tolong dikonfirmasi ya, karena di Lampung itu ada gedung Saburai. Tempat aku dulu nongkrong-nongkrong itu di Saburai, di Bandar Lampung. Kami dulu nyebutnya Tanjung Karang. Terus berubah jadi Bandar Lampung. Dulu kalau ngomong mau turun kemana? Ke Karang gitu. Sekarang kita ngomong Karang orang nggak tahu, taunya Bandar Lampung. Sejarah sudah hilang. Begitu juga kita bilang Irian Jaya, orang nggak tahu sekarang. Taunya apa? Papua. Itulah pergeseran-pergeseran yang harusnya jangan terjadi. Irian Jaya itu nama yang bagus sekali. Bung Karno paling jago bikin nama. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Irian ditambahi Jaya. Bung Karno itu kalau bikin nama bagus-bagus. Itu siapa sih Tambayong itu diundang Bung Karno, terus namanya diganti Rima Melati. Terus yang putri kita Titik Puspa itu aslinya bukan Titik Puspa, itu Surti atau siapa gitu, terus akhirnya diganti jadi Titik Puspa. Bung Karno itu paling pintar dia, sastranya lumayan ya. Makanya Saburai ini, apakah Saburai dari Lampung? Karena di Tanjung Karang, kalau aku nyebut Tanjung Karang berarti Bandar Lampung ya. Itu ada gedung olahraga namanya Saburai. Oke. Terus Kang Mas Dwi Langgeng Jauhari sekarang kan lagi berposisi di Bondowoso. Nggak tahu di pondok apa, di sekolah apa ngajarnya, tapi beliaunya ngajar yang alumni dari Gontor, dan alhamdulillah banyak membantu kita ya. Aku kalau kesulitan cari apa-apa biasanya dia langsung bergegas sikap memberikan bantuan. Dan terima kasih ya. Juga teman-teman lainnya yang telah memberikan sholawatnya, aku ucapkan terima kasih. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semuanya. Aku tidak bisa bacakan, tapi intinya begini. Apa yang disampaikan oleh Kang Dwi Langgeng Jauhari dan Kang Saburai itu intinya sama. Karena aku berpegang terjemahan. Ya, lihat deh. Yang ini terjemahan. Karena tafsir yang aku punya ini yang ini. Yang ini. Nah, mereka berdua itu mengatakan itu masalahnya bukan di jalan lainnya. Masalahnya adalah si penerjemah dari Arab ke Indonesia telah melakukan kesalahan, ada menambahi dan mengurangi. Katanya nuzul itu tetap aja tertulis di sana. Gitu loh, ya. Makanya ya, di sini terjadi proses pergeseran ketika diterjemahkan. Inilah rawannya terjemahan. Nah, aku sebetulnya di episode ini mau nanggapi itu, tapi waktunya nggak cukup. Sama seperti ini. Bibelnya Bapak, ambil Bibelnya Bapak di sana. Ya. Bibel itu ada yang sebetulnya itu bukan firman, tapi ketika disalin ulang tertulis jadi seolah-olah kalau yang nggak tahu itu firman. Ya. Seperti ini ya, kalau kita buka kitab Wahyu, ini tuh. Wahyu ya, baca yang ini. Ini bukan firman ini. Ini bukan, tapi kalau nggak tahu dikirain ini firman ya, goblok. Makanya kalau goblok itu tanya saja, nggak usah membantah. Ya, aku bacakan begini, penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau
seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin." Ini bukan firman ini. Tapi ini si penulis kitab itu ingin bahwa kalau nanti kitabnya disalin ulang, jangan ditambahi, jangan dikurangi gitu loh. Ini biasanya catatan kaki. Tapi kalau disalin, yang nyalinnya itu salah, dimasukkan seperti ayat seperti ini, catatan kaki sebetulnya. Pesan dari si penulis kitab, kitabnya jangan ditambahi dan jangan dikurangi, gitu loh. Ini tuh. Nah, sepertinya seperti apa yang disampaikan oleh Kang Mas kita itu terjadi di sini. Ya. Seharusnya si penerjemah itu harus copy paste, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi apa yang ditulis oleh Bapak Duo Jalal ini. Makanya teman-teman kita merekomendate bahwa jangan di sini, di terjemahan ini, karena originalnya tidak seperti itu katanya. Ya, jadi kesalahannya itu seharusnya kritiknya jangan ke Duo Jalalnya, tapi si penterjemah ini juga nggak tahu siapa yang menerjemahkan ini. Ya, si penterjemah itu telah mengintervensi, entah itu menambahi, entah itu mengurangi. Ya, ini nggak ada nih. Siapa ini penerjemahnya? Cuman adanya penerbit ini. Terjemahan tafsir jalan berikut dua oleh banyak sekali. Imam Jalaluddin Al-Ma'ali, banyak sekali ini penerjemahnya. Tapi kok hasilnya seperti ini? Ya, tahu ya duduk permasalahannya ya. Menurut saudara kita, Kang Mas kita yang keren-keren itu, Gus Bekti seharusnya tidak melimpahkan kesalahan itu kepada Duo Jalal. Tapi si penerjemah ini, karena si penerjemah ini telah melakukan bias, entah menambahi, entah mengurangi. Nah, dulu supaya kitabnya tidak ditambahi, tidak dikurangi tulisannya, seperti tadi itu, seperti kitab Wahyu tadi itu yang aku baca. Itu sebetulnya catatan kaki. Supaya tidak terjadi seperti ini, gitu loh. Ya. Nah, sekarang aku janji ya, insya Allah besok ya kita akan bahas. Tapi pesan dari aku, kalian pahami dulu apa itu akhroza, apa itu akhoja, ya, apa itu anjalna, supaya nanti clear. Jadi gini Mas, untuk Mas Dwi ya, itu juga harus duduk permasalahkan apa itu akhroja, apa itu akhoja. Karena terjemahan kita kacau. Antara mengeluarkan dan mengambil itu beda. Ya. Jadi nanti tolong dipelajari 1678 ya. 578 ya. 7172 ya. Nanti baru masuk ke sini ya. 5725. Supaya kalian tahu apa itu akhroja. Sorry, kalau aku bisa nulis Arab kan keren ya. Tapi kalau aku tulis Arabinya, nanti dikirain ustadz beneran. Biar gini aja, biar dikirain ustadz-ustadzan aja ya. Apa itu akhoja? Ya. Bagaimana kita memposisikan ini? Nanti besi itu di akhroja atau akhoja? Dan benar nggak dia di akhoja atau benar dia di akhoja? Karena ada kata yang itu adalah anzalna. Ingat, penafsiran itu perlu, tapi tidak semua harus ditafsirkan.
Al-Quran itu tidak bisa semua harus ditafsirkan. Ada yang mukamat, ada yang mutasabihat. Yang kita tafsirkan yang mutasabihat. Kalau sudah jelas-jelas mukamat, ditafsirkan itu tambah keliru. Kamu jangan mencoba terus naik ke puncak ketika kamu sudah di puncak. Kalau kamu naik ke puncak, kamu justru akan turun. Ini ya, kurva normalnya. Nampak ini tuh? Nampak, ini kurva normal ya. Gini ya, kamu naik. Jalan. Kalau sudah di sini, kamu jangan jalan. Kalau jalan, kamu akan turun. Itu sudah natural nih, hukum Allah begitu. Ya, kamu naik terus, kalau sudah puncak ya sudah. Kalau kamu naik jalan terus, akan pasti turun karena begini medannya. Nah, ayat itu kalau sudah di puncak kebenaran, dia sudah mukamat, nggak perlu ditafsirkan, akan rusak dia. Nah, nanti kita teliti apakah 57 dalil perlu ditafsirkan atau harus kita pahami harafiah atau metafora. Nah, ke sana nanti. Untuk itu, aku rekomendasi kalian pelajari dulu apa itu akhroja dan anjalna. Ya, insya Allah besok kita sama-sama Gusti Allah Agung beri kesehatan sehingga kita bisa kaji bersama. Ya, ingat Kanjeng Nabi kita dengan kasih sayangnya mengingatkan kita siapa yang belajar dan mengajar Al-Quran itu adalah sebuah kebaikan. Dan semoga baik itu ada di aku dan di kamu, kita sama-sama di channel ini dalam proses belajar dan mengajar. Ya, itu dari aku ya, ingat pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga imanmu, jaga Islammu menjadi milikmu yang paling dalam. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Berikutnya, semoga kita dapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ini dari aku, bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim.